Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 12, menggambarkan perilaku sifat karakter manusia pada kebanyakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu dhurra marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah menggambarkan perilaku sifat karakter manusia yang sering terjadi, bahwa apabila manusia ditimpa dharra, kesusahan, kepayahan, atau orang sekarang menyebutnya masalah, da'ana, mereka datang kepada aku, berdoa kepada aku, memohon, menghibah kepada aku, kata Allah. Dalam keadaan lijambihi au qa'idan au qa'ima, baik dalam keadaan berbaring, duduk, sampai berdiri, eling terus sama Allah, ingat terus sama Allah. Artinya apa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia kalau lagi dibikin susah sama Allah, dikasih ujian sama Allah, maka mereka kemudian sadar, yang dulunya malas ibadah jadi rajin ibadah, yang dulunya nggak pernah sholat jadi rajin sholat, yang dulunya nggak pernah datang ke majelis taklim datang ke majelis taklim, yang dulunya nggak pernah minta nasihat kepada ulama, kiai, ustadz pun datang ke ulama, ke kiai, ke ustadz. Akan tetapi falamma kashafna anhu dhurrah, ketika kesusahannya diangkat oleh Allah, yang dulunya miskin jadi kaya, yang dulunya gagal jadi berhasil, yang dulunya bodoh jadi pinter, yang dulunya banyak hutang, sekarang dia malah menjadi orang yang banyak memberi hutang. Yang terjadi adalah marra ka'allam yad'una ila durrim massah, mereka itu lupa diri, lari, seolah-olah mereka tidak pernah datang kepada Allah untuk dihilangkan kesusahannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu digambarkan oleh Allah, kadzalika zayyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Perilaku orang seperti itu adalah orang yang melampaui batas. Karena apa? Menganggap benar apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semakin sadar dengan diingatkan ayat ini. Jangan sekali-kali datang ke Allah kalau lagi susah. Rajin ibadah kalau lagi ada maunya. Padahal Allah sangat mencintai kepada hambanya. Ketika lagi diberikan kelapangan, dia semakin sadar, semakin rajin beribadah. Maka ketika kesusahan menghampiri kita, insya Allah tidak akan pernah lama, tidak akan pernah berlarut-larut. Tidak sedikit pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke kiai, orang yang datang ke ustadz, orang yang datang ke ajengan ulama atau ustadz, minta diberikan solusi dari permasalahannya, entah itu hutang, entah itu keturunan, jodoh, maupun masalah bisnisnya. Sudah baik datang ke ustadz minta nasihat, akan tetapi ingatlah, ustadz tetaplah ustadz, kiai tetaplah kiai, tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan, tidak akan pernah bisa merubah nasib seseorang. Kalau diminta doa, tentu namanya kiai, diminta doa pun mendoakan. Tapi jangan berharap lebih. Maksudnya apa? Tidak boleh berharap lebih. Yang suruh rajin doa kiainya, sementara yang didoakan tidur sepanjang malam. Bagaimana mungkin kiainya yang rajin, yang sukses orang lain? Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah minta kepada orang alim, orang soleh didoakan. Tapi kita lah yang harus lebih rajin, lebih kreatif, lebih sungguh-sungguh
dalam merubah perilaku hidup kita. Taubatan nasuha yang pertama adalah kunci diberikanlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih dan membaca asma Allah, asmaul husna atau ismullahil a'zam. Yang kedua, perbaiki sholat 5 waktu. Yang ketiga, belajarlah bangun malam. Ngapain? Gedor pintu langit. Tahajud, qiyamul lail, dan zikir. Selanjutnya, belajarlah mengawali aktivitas kita di pagi hari dengan sholat duha. Karena ad-duha miftahur rizq. Sholat duha itu pintu pembuka rizki. Bahkan kalau kita kepingin dicukupkan rizkinya oleh Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, irka'li arba' raka'atin fi awalin nahar ukfika akhirah." Wahai anak Adam, wahai kita semua, rukuklah kalian minimal 4 rakaat. Kapan? Di permulaan siang, yakni pagi hari. Apa janji Allah untuk mereka yang sholat duha setiap pagi mengawali aktivitasnya dengan 4 rakaat? Allah janji, ukfika akhirahu, akan aku cukupkan semua kebutuhannya. Itulah langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh kita apabila butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dianugerahkan rizki oleh Allah. Dan ingat, kalau udah dapat rizki dari Allah, jangan marah, jangan lupa diri, jangan kemudian tidak pernah mau memperbaiki ibadahnya lagi. Adalah belajarlah untuk bersedekah. Man arada rizqahu halalan wa katsiran. Siapa yang menghendaki rizki yang halal dan banyak, maka fa'alaika bis sadaqah. Hendaklah kalian belajar untuk rajin menunaikan sedekah. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk senantiasa ingat, bukan tatkala kita susah saja, tapi juga ketika kita lapang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.